Naga Sastra Sabu Inten, halaman 549 sampai halaman 565. Bagus Handoko, cobalah kuasai perasaanmu. Dengan bertindak tergesa-gesa barangkali tidak banyak keuntungannya. Sudah aku katakan bahwa aku ingin mengetahui apakah kedatangannya kemari. Agaknya ia sudah tidak mengenal kau kembali setelah kau menjadi anak sawah dan anak laut. Barangkali kulitmu telah hitam terbakar matahari dan tersiram ombak lautan. Hal itu adalah suatu keuntungan bagimu, sehingga usaha kita tidak lekas dapat diketahui. Dengan mengetahui lebih banyak tentang Sawung Sariti itu, bukankah jalanmu menjadi semakin licin? Bagus Handoko menekan giginya kuat-kuat. Ia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya. Seperti biasa, ia tidak pernah berani melanggar perintah dan nasihat gurunya, bagaimanapun nasihat atau perintah itu bertentangan dengan kehendaknya. Handoko, sambung Manahan, barangkali permintaanku ini mengecewakan engkau, tetapi dengan sangat aku harapkan bahwa kau dapat memenuhinya. Handoko menundukkan kepalanya. Dengan penuh ketaatan, ia menjawab, "Baiklah Bapak, aku selalu berusaha untuk dapat memenuhi nasihat Bapak." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Sambil tersenyum, ia berkata pula, "Nah, sekarang nikmatilah permainan ini. Ingat, kita adalah perantau yang tak berharga. Dua orang ayah beranak yang malas, yang pergi dari satu tempat ke lain tempat untuk menuntut belas kasihan orang." Handoko menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Terkilaslah di dalam otaknya permainan-permainan aneh yang pernah dilakukan oleh gurunya, yang kadang-kadang sangat membingungkannya. Kemudian teringat pula lah keanehan orang yang tak dikenal, yang bahkan gurunya pun tidak mengenalnya, yang mengajarkannya dengan cara yang sama sekali tak diduga-duganya. 6 malam berturut-turut menyerangnya dengan cara yang berbeda-beda, menurut urutan yang teratur. Apakah setiap orang sakti itu mempunyai cara-cara yang tidak menurut kebiasaan orang-orang lumrah? Pikirnya. Tetapi ia tidak menanyakan hal itu kepada gurunya. Sementara itu, terjadi pula lah berbagai pembicaraan di antara orang-orang yang berada di pendapa. Pembicaraan mereka mula-mula berkisar pada persoalan-persoalan yang berarti, tentang sawah, air, dan tentang kebiasaan-kebiasaan penduduk pedukuhan itu. Di antara mereka terdengarlah seorang yang tampaknya berasal dari Pamingit, yang bersama-sama dengan Sawung Sariti memberikan beberapa petunjuk mengenai cara-cara mengolah sawah. Tiba-tiba kemudian terdengarlah anak muda yang ternyata adalah Sawung Sariti itu berkata nyaring, "Hei Pak Lurah, siapakah dua orang yang duduk di sana itu?" Mendengar sapa itu, semua mata kemudian tertuju kepada Manahan dan Bagus Handoko, yang kemudian kepalanya menjadi semakin tunduk. Dadanya terasa bergelora hebat, namun ia sama sekali tidak berani melanggar pesan gurunya. Sesaat kemudian, terdengarlah Wiradapa menjawab, "Mereka adalah Manahan dan Bagus Handoko yang semalam bermalam di rumahku, Tuan." "Oh," sahut Sawung Sariti, "untuk apa mereka datang kemari?" "Bukankah Tuan yang memerintahkannya?" jawab Wiradapa pula. Terdengarlah Sawung Sariti tertawa. Suaranya terdengar melengking tinggi. "Hahaha, benar Paman, memang aku yang menyuruhnya kemari. Aku sama sekali tidak senang melihat orang-orang bermalas-malas seperti kedua orang itu." Mendengar percakapan itu, dada Bagus Handoko serasa akan pecah, terdesak oleh gelora perasaannya. Ia belum pernah mengalami tanggapan yang sangat menyakitkan hati seperti itu. Ia menjalani semua pahit getir penghidupan dengan senang hati, tetapi tidak untuk direndahkan sedemikian. Namun dengan tabah, ia menelan segala kepahitan itu sebagai suatu kewajiban. Karena itu, mukanya menjadi merah pengap. Dadanya seolah-olah berdentang-dentang oleh pukulan detak jantungnya. Manahan melihat keadaan Bagus Handoko itu dengan penuh pengertian. Sebenarnya ia merasa kasihan kepada anak itu, namun ia harus mengajarinya menahan diri. Maka dengan lembut ia berbisik,
Di dalam perjalanan hidupmu kelak Handoko, banyaklah tekanan-tekanan batin yang lebih dahsyat daripada permainan ini. Karena itu, anggaplah kali ini sebagai latihanmu yang masih terlalu ringan. Kata-kata Manahan itu ternyata besar pengaruhnya. Memang, latihan selamanya terasa hebat. Karena itu, ia menjadi agak tenang dan menerapkan dirinya dalam suatu keadaan latihan. Paman Lurah, kembali terdengar suara Sawung Sariti. Pekerjaan apakah yang dapat diberikan kepada orang-orang malas itu? Lurah Gedangan yang sama sekali tidak mempunyai rencana apapun menjadi agak bingung. Maka jawabnya, "Terserahlah Tuan, sebab aku tidak memerlukan mereka berdua." Kembali terdengar Sawung Sariti tertawa nyaring, tetapi kemudian tampak wajahnya berkerut. Agaknya ia teringat sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba ia berdiri dan mendekati salah seorang pengiringnya. Untuk beberapa saat mereka saling berbisik-bisik. Setelah itu kemudian dengan tersenyum-senyum Sawung Sariti berkata, "Hai orang-orang malas, siapakah namamu?" Manahan memutar duduknya dan sambil membungkuk hormat ia menjawab, "Namaku Manahan Tuan, dan ini anakku bernama Handoko." "Nama-nama yang bagus," sahutnya. Kemudian ia meneruskan, "Apakah yang dapat kau kerjakan?" Manahan mengangkat mukanya. "Apa saja yang Tuan perintahkan, aku akan mencoba melakukannya." Sawung Sariti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Besok aku mempunyai pekerjaan penting untukmu berdua. Sekarang belum. Tetapi ingat, jangan coba-coba meninggalkan pedukuhan ini. Sebab menurut pikiranku, tak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali kalian berdua. Kalau kalian mencoba dengan diam-diam pergi dari pedukuhan ini, maka pasti orang-orangku akan menemukan kalian dan memenggal leher kalian. Mengerti?" Manahan memandangi wajah anak itu dengan penuh pertanyaan. Dengan nada bertanya-tanya, ia menjawab, "Pekerjaan apakah yang akan Tuan berikan itu, dan adakah aku mampu melaksanakannya?" "Kau pasti dapat melakukan," jawabnya bersungguh-sungguh. Lalu ia meneruskan, "Karena kalian akan melakukan pekerjaan yang penting itu, maka sekarang kalian boleh beristirahat, tidur untuk sehari penuh. Dan jangan takut kelaparan untuk sehari ini. Paman Wiradapa akan memberimu banyak makan." Sekali lagi dada Handoko terguncang. Apalagi kalau diingatnya bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Tetapi kemudian Bagus Handoko telah dapat menempatkan perasaannya sebaik-baiknya. Sehingga karena itu hanya suatu tarikan nafas yang dalam yang terdengar. "Nah, orang-orang malas," sambung Sawung Sariti, "sekarang kau boleh pergi. Kau boleh berjalan kemana kau suka. Tetapi ingat, jangan tinggalkan pedukuhan ini." "Baiklah Tuan," jawab Manahan penuh hormat. Dan kemudian bersama-sama dengan Bagus Handoko mereka meninggalkan halaman kelurahan. Mereka berjalan begitu saja sepanjang jalan desa tanpa tujuan. Manahan berjalan di depan dengan kepala tunduk, sedang di belakangnya Bagus Handoko mengikutinya dengan kepala yang dipenuhi teka-teki. "Kemana kita akan pergi, Bapak?" tanya Handoko kemudian. Manahan menoleh dan kemudian memperlambat jalannya sampai Handoko berjalan di sisinya. Kemudian ia menjawab, "Asal kita berjalan Handoko, melihat sawah-sawah, ladang serta lereng-lereng pegunungan." "Apakah kira-kira yang harus kita kerjakan besok pagi?" tanya Handoko pula. "Entahlah," jawab Manahan, "agaknya bukan pekerjaan yang menyenangkan." Setelah itu mereka berdua bersama-sama berdiam diri. Tetapi kaki mereka melangkah terus sepanjang jalan yang kemudian sampai ke daerah persawahan. Batang-batang jagung yang sudah setinggi lutut tampak hijau segar di bawah sinar matahari pagi. Burung liar terbang bertebaran mencari mangsa, dan di sana-sini beberapa orang telah mulai mengerjakan sawahnya, menyiangi tanamannya, dan mengalirkan air dari parit-parit. Meskipun apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang sederhana sekali, namun karena tanah yang subur, maka tanaman mereka tampak subur pula. Manahan dan Handoko berjalan saja berkeliling tanpa tujuan. Ketika kemudian matahari semakin tinggi, mereka berdua beristirahat di bawah pohon rindang di simpang jalan. Selama itu,
Tidak banyak juga yang mereka percakapkan, karena pikiran mereka masing-masing dipenuhi oleh berbagai masalah yang melingkar-lingkar. Matahari merayap-rayap semakin tinggi di kaki langit. Manahan dan Handoko melihat iring-iringan orang berkuda keluar dari pedukuhan. Mereka adalah Sabung Sariti dengan 3 atau 4 pengawalnya, Pak Lurah, dan beberapa orang lagi. Agaknya mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak jauh, meskipun pasti pada hari itu juga mereka akan kembali ke pedukuhan itu. Wiradapa tidak ikut dengan mereka, bisik Manahan. Handoko menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Manahan pun tidak melanjutkan kata-katanya pula. Kembali mereka tenggelam dalam angan-angan mereka masing-masing. Tetapi sejenak kemudian mereka melihat Wiradapa berjalan keluar lewat sudut desanya. Sebentar ia berhenti sambil memperhatikan titik-titik yang semakin lama semakin jauh sambil meninggalkan hamburan debu putih. Kemudian setelah titik-titik itu hilang di kelokan jalan, kembali Wiradapa memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya terhenti pada Manahan dan Handoko yang masih duduk di bawah pohon di simpang jalan. Tampaklah orang itu tersenyum dan kemudian ia melangkah mendekat. "Tuan tidak ikut serta dengan rombongan itu?" tanya Manahan sambil menghormat. Wiradapa menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tidak Kisanak, aku lebih senang tinggal di rumah." "Kemanakah mereka pergi?" tanya Manahan pula. "Entahlah," jawab Wiradapa. Tetapi di balik kata-katanya itu, Manahan menangkap suatu yang tidak wajar, namun ia sama sekali tidak mendesaknya. "Siapakah mereka itu, Tuan?" tanya Manahan mengalihkan persoalan. "Adakah mereka bukan penduduk pedukuhan ini?" "Bukan Kisanak," jawab Wiradapa sambil duduk di sisi Manahan. "Mereka bukan penduduk pedukuhan ini. Menurut keterangan mereka, mereka datang dari Banyu Biru. Anak muda itu adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan Pamingit, yang menurut keterangan mereka adalah bekas daerah Pangrantunan lama." Manahan mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan ekor matanya, ia melihat wajah Bagus Handoko yang berubah menjadi merah. Untunglah bahwa anak itu menundukkan wajahnya sehingga perubahan itu tidaklah begitu nampak. "Anak muda itu bernama Sabung Sariti," lanjut Wiradapa, "dan orang-orang itu adalah pengawal-pengawal mereka dari Pamingit." "Apakah keperluan mereka datang kemari?" tanya Manahan pula. Wiradapa tersenyum. Ia memandang Manahan dengan wajah yang lucu. "Suatu keperluan yang penting bagi orang-orang yang punya cita-cita," jawabnya. Manahan menarik nafas. Ia sadar akan permainannya. Memang, bagi orang yang pekerjaannya merantau dari satu desa ke desa yang lain, pertanyaannya agak terlampau maju. Meskipun demikian, terdorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, ia bertanya pula, "Tuan, apakah cita-cita seseorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah Perdikan?" Kembali Wiradapa tersenyum. "Banyak juga yang ingin kau ketahui, Kisanak. Memang, barangkali bagimu apa yang telah kau capai hari ini telah cukup tanpa memikirkan masa depan. Tetapi justru bagi orang-orang yang semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi cita-citanya. Demikian juga anak Mas Sawung Sariti. Bukankah di atas kepala Perdikan masih banyak jabatan penting? Jabatan-jabatan istana misalnya. Sedang jabatan istana yang paling tinggi adalah raja." "Raja?" ulang Manahan. "Menurut pendengaranku, raja adalah jabatan turun-temurun." "Hei, kau tahu juga tentang raja?" potong Wiradapa. Kemudian ia melanjutkan, "Tetapi tidak selamanya demikian." Manahan mendengarkan kata-kata Wiradapa dengan sungguh-sungguh. Ia mengharap agar dengan demikian Wiradapa sampai pada keterangan yang sejauh-jauhnya. "Tuan, adakah orang lain kecuali keturunannya boleh jadi raja?" tanya Manahan pula. Wiradapa tertawa geli. "Memang dapat terjadi demikian. Adakah Kisana ingin menjadi raja?" Manahan tertawa pula. "Siapakah yang tidak mau menjadi raja? Apakah yang dikehendaki selalu ada? Makanan lezat serta minuman segar, pakaian gemerlapan serta perhiasan yang cemerlang." Wiradapa tidak dapat menahan tertawanya sampai tubuhnya berguncang-guncang.
Memang barangkali kepentinganmu apabila kau menjadi raja adalah makanan lezat serta minuman segar. Tetapi kau tidak pernah berpikir tentang pekerjaan serta kewajibannya. Apakah pekerjaan raja? Tanya Manahan. Banyak sekali, jawab Wiradapa. Banyak sekali dan tidak menyenangkan. Meskipun demikian banyak orang yang ingin menjabatnya, termasuk anak Mas Sawung Sariti. Tetapi kenapa tuan muda yang ingin menjadi raja itu datang kemari? Adakah ia ingin menjadi raja di sini? Sahut Manahan. Sekali lagi Wiradapa tertawa. Baiklah, aku ceritakan kepadamu. Barangkali perlu kau ceritakan kelak buat anak cucumu sebagai pengetahuan. Mungkin anak cucumu kelak tidak lagi menjadi perantau seperti Kisanak ini. Untuk menjadi raja, kadang-kadang diperlukan benda-benda pusaka sebagai sifat kandel, atau sebagai wadah untuk menerima wahyu keraton. Dengan memiliki pusaka-pusaka tertentu, orang menjadi kuat menerima wahyu. Tanpa pusaka itu, mungkin seseorang yang tidak kuat menerima wahyu keraton, malahan dapat menjadi gila. Misalnya setelah ia menjadi raja, mempergunakan kekuasaannya sewenang-wenang, atau menghambur-hamburkan uang perbendaharaan, sehingga akhirnya ia jatuh dari jabatannya itu dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak Mas Sawung Sariti sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pusaka istana yang akan menjadi sifat kandel. Pusaka itu berupa 2 keris yang maha sakti, yang bernama Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Mendengar keterangan itu, sesuatu terasa berdesir di dada Manahan. Dan kemudian jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Juga Bagus Handoko terkejut sampai ia mengangkat mukanya. Untunglah bahwa Manahan masih dapat mengendalikan diri, sehingga perasaannya tidak berkesan pada wajahnya. Demikian juga Bagus Handoko cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Jadi kedatangan mereka kemari adalah dalam usaha mereka menemukan pusaka-pusaka itu, sambung Wiradapa. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan sikap yang bodoh, ia bertanya, adakah kedua keris itu di sini? Wiradapa menggelengkan kepala lalu jawabnya, tak seorang pun di antara kami di sini yang pernah melihat keris-keris itu. Bahkan mendengar namanya pun baru kali ini. Melihat cara mengatakannya, Manahan percaya bahwa Wiradapa telah berkata sebenarnya. Karena itu ia menjadi kecewa, sebab ia mengharapkan setidak-tidaknya petunjuk di mana kira-kira kedua keris itu sekarang. Tetapi, sambung Wiradapa, di sebelah selatan ada sebuah padepokan yang disebut orang Padepokan Karang Tumaritis, atau disebut juga Karang Dempel. Di sana tinggal seorang tua yang saleh, yang suka menolong sesama. Bahkan ia terkenal dengan kepandaiannya mengobati segala macam penyakit. Kesanalah anak Sawung Sariti tadi pergi, menghadap orang tua yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Konon orang percaya bahwa orang tua itu titisan Dewa Ismaya, yang ditugaskan untuk menunggui pertapaannya. Kemudian seperti kepada diri sendiri, ia meneruskan, tetapi mudah-mudahan seandainya beliau tahu, janganlah beliau memberitahukan kepadanya. Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan, serta meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wiradapa yang baik hati itu mengucapkan kata-kata demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar ia bertanya, kenapa demikian Tuan? Wiradapa tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya. Katanya sambil tersenyum hambar, mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Ismoyo kelak memberitahukan. Manahan sadar sesadar-sadarnya bahwa Wiradapa ingin bergurau dan menyembunyikan keterlanjurannya. Dan karena itu, ia pun segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wiradapa. Sambil tertawa-tawa Manahan menyahut, kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu, serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekati? Mendengar kata-kata Manahan, Wiradapa tertawa. Lalu jawabnya, bukankah kau mau berdoa untukku? Tentu Tuan, tentu, jawab Manahan. Wiradapa menarik nafas panjang.
Mendadak saja dahinya tampak berkerut. Katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian. Asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Sekali lagi perasaan Manahan tersentuh, namun ia tidak bertanya apa-apa. Sehingga kemudian Wiradapa berdiri sambil berkata, "Ah, lebih baik aku pergi dahulu Kisanak untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah. Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapat pekerjaan penting?" Karena itu pula maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok. "Tuhan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wiradapa menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu, Manahan dapat mengambil banyak kesimpulan. Pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di pedukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula telah terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wiradapa agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handoko, "Handoko, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handoko mengangguk dan sambil tersenyum ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handoko. Katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang kita dengar. Apalagi besok, mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali." "Mudah-mudahan, Bapak. Mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handoko. "Karena itu," sahut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handoko tidak menjawab dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handoko pun mengikutinya. Mereka dengan perlahan-lahan, tepat seperti dua orang pemalas, berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan, di mana tampak banyak orang laki-laki, perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handoko dengan pandangan yang aneh. Tetapi Manahan dan Handoko sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicengkam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari esok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan? Siang hari itu, Manahan dan Handoko duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka. Hanya ketika matahari condong tanpa ada yang menyuruhnya, Handoko mengambil air untuk mengisi jeding dan padasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handoko pun segera menutup pintu ruangannya. Mereka sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian, Handoko lebih senang belajar berbagai-bagai ilmu dari gurunya, yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang, Handoko minta gurunya bercerita mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna kelak. Demikian juga malam itu, Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya, sehingga tidak terasa malah menjadi semakin jauh menukik ke pusatnya. Tetapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak-telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman, "Adi Wiradapa, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam, "Belum Kakang, marilah, silakan." Agaknya lurah pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handoko segera ikut memperhatikan percakapan itu pula. "Kakang Lurah," terdengar suara Wiradapa, "aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu." "Adi Wiradapa," jawab lurah itu, "sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang kenapa Adi mau mengubah naluri itu?" "Aku hanya mau bekerja sewajarnya," jawab Wiradapa. "Tetapi dengan pekerjaan itu kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya, Adi," sahut lurah pedukuhan itu. Wiradapa menggeram. "Aku tidak mau pedukuhan ini ternoda.
Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan sesat. Jangan berlagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wiradapa untuk turut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wiradapa akan banyak memperingat pekerjaan kami, dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama. Sebab aku tidak ingin untuk mendapatkannya sendiri. Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang, potong Wiradapa. Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tetapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman, sahut Wiradapa. Aku sudah mengenal Kakang Lurah, dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku. Lurah Pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi disusul oleh langkah menjauh. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handoko. Tetapi sayang bahwa dari percakapan itu tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. Apakah yang akan mereka lakukan, Bapak? Tanya Bagus Handoko berbisik. Manahan menggelengkan kepala. Entahlah, jawabnya. Adakah lurah itu akan menyerang Sawung Sariti? Tanya Handoko seterusnya. Pasti tidak, jawab Manahan. Kalau demikian, dari siapa lurah itu mengharapkan hadiah? Handoko mengangguk-angguk, tetapi pikirannya menjadi bertambah kalut. Mungkin pekerjaan kita besok ada hubungannya dengan peristiwa ini, kata Manahan kemudian. Ya, mungkin demikian, Bapak, sahut Handoko. Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Mereka reka dan menebak-nebak apakah yang kira-kira akan terjadi. Dalam pada itu, terdengarlah Wiradapa menutup pintu dan kemudian terdengar ia berkata kepada istrinya, "Nyai, tidurlah di ruang belakang, jangan pedulikan apa yang terjadi." Ada apakah sebenarnya, Kakang? Dan kenapa Kakang tidak mau bekerja sama dengan Kakang Lurah? Tanya istrinya. Tak ada apa-apa, tetapi sekali lagi, jangan pedulikan apa yang terjadi, jawab Wiradapa. Tetapi, terdengar istrinya masih akan bertanya. Sudahlah, Nyai, potong suaminya. Tak ada apa-apa yang terjadi. Kemudian istri Wiradapa tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian terdengar ia pergi ke ruang belakang dekat ruang Manahan. Setelah itu terdengar gemerincing senjata. Agaknya Wiradapa bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Manahan dan Handoko menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Begitu penting agaknya persoalan yang dihadapi oleh Wiradapa, sehingga ia terpaksa menyiapkan senjata untuk menghadapi orang yang telah berpuluh tahun bekerja bersama-sama. Kemudian kembali malam ditelan sepi, yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan angkup nangka bercuit-cuit. Tetapi dalam setiap dada orang-orang di dalam rumah itu berdeburan dengan riuhnya. Kekhawatiran, kecemasan, dan keinginan tahu tentang apa yang bakal terjadi. Sampai tengah malam, kesepian malam berjalan tanpa terganggu. Manahan dan Handoko sudah berbaring di pembaringan mereka, namun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Meskipun mereka tidak berjanji, namun di dalam hati mereka masing-masing tersimpan suatu keinginan untuk membantu Wiradapa kalau kemudian terjadi sesuatu, apabila dianggap perlu. Dengan diam-diam, Manahan meraba-raba dinding. Kalau terpaksa dinding kayu dan bambu itu harus dijebolnya untuk dapat dengan segera sampai di ruang dalam. Baru ketika tengah malam itu telah lewat, terjadilah sesuatu. Beberapa orang terdengar hilir mudik di halaman, bahkan beberapa di antaranya telah berada di halaman belakang. Hati Manahan dan Handoko kemudian berdebar-debar pula. Karena itu, meskipun mereka masih tetap berbaring, tetapi siap untuk melakukan setiap gerakan yang perlu. Apalagi ketika dengan telinga yang tajam mereka mendengar ada nafas orang dekat di muka pintu ruang. Malahan mereka melihat pula dinding ruang itu bergerak-gerak. Pastilah bahwa ada orang yang sedang mengintip. Namun demikian, mereka masih tetap berbaring, sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan.
Tetapi sampai beberapa lama mereka sama sekali tidak mengalami sesuatu. Meskipun langkah-langkah di halaman masih saja terdengar, namun agaknya mereka yang hilir mudik itu tak berbuat lain kecuali berjalan ke sana kemari. Sehingga dengan demikian, Manahan menduga bahwa orang-orang itu hanyalah ditugaskan untuk mengawasi Wiradapa. Sedang Wiradapa agaknya tidak mau membuat perkara. Ia masih tetap di dalam rumahnya, meskipun masih juga kadang-kadang terdengar suara senjatanya yang agaknya tak lepas dari tangannya. Dengan demikian, rumah itu diliputi oleh ketegangan yang semakin memuncak. Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tidak mencemaskan keadaan mereka, karena mereka merasa cukup mampu untuk menjaga diri. Tetapi mereka menjadi tegang pula, karena teka-teki yang mengetuk-ngetuk perasaan mereka terus-menerus sejak siang tadi. Mereka ingin teka-teki itu segera terpecahkan, tetapi ketika malam sudah semakin malam, terdengarlah hiruk-pikuk di kejauhan. Segera Manahan dan Bagus Handoko bangkit untuk memperhatikan suara-suara itu, yang semakin lama terdengar semakin riuh. Dengan pengetahuannya yang tinggi, Manahan segera mengetahui bahwa keributan itu adalah keributan pertempuran. Tetapi ia tidak dapat menebak pihak-pihak manakah yang sedang bertempur itu. Mungkin pihak penduduk pedukuhan itu di bawah pimpinan lurah mereka sedang menyerang Sawung Sariti dengan para pengikutnya. Kalau demikian, maka besar kemungkinannya Laskar Gedangan akan dimusnahkan. Tetapi kalau demikian halnya, lalu siapakah yang berdiri di belakang lurah Gedangan itu, yang menjanjikan hadiah besar? Sesaat kemudian tiba-tiba terdengar Wiradapa menggeram, lalu berteriak, "Siapakah di luar?" Terdengar suara tertawa pendek. Kemudian jawabnya, "Kau tak perlu mengenal aku, Wiradapa." "Baik, aku tak perlu mengenal kau," sahut Wiradapa. "Tetapi hentikan pengkhianatan itu." Manahan dan Bagus Handoko berdebar-debar dan cemas mendengar percakapan itu, tetapi juga terkejut. Ternyata yang berada di halaman bukanlah Laskar Gedangan. Dan karena kekalutan itu, Manahan dan Bagus Handoko menjadi ragu-ragu untuk berpihak. "Kalau kalian tak menghentikan pengkhianatan itu, aku yang akan berbuat." Terdengar kembali Wiradapa berteriak, dan kembali terdengar tawa menyeramkan di halaman. "Kau jangan berlagak, Wiradapa. Seandainya kau memiliki kesaktian sekalipun, kau tak akan memenangkan kami berenam. Karena itu, tetaplah kau di rumahmu sampai ada keputusan hukuman apa yang harus kau jalani besok." "Gila," potong Wiradapa. "Kau kira aku sebangsa cacing yang tak mampu berbuat apa-apa? Cobalah kalian, meskipun berenam memasuki rumahku ini. Jangan harap dapat keluar lagi dengan selamat." "Luar biasa," teriak orang lain dari halaman. "Sayang, kami tidak mendapat perintah untuk memasukinya." Wiradapa tidak menjawab, tetapi ia menggeram penuh kemarahan. Kemudian terdengar langkahnya hilir mudik di dalam rumahnya. Kegelisahan di rumah itu tidak saja mencengkam hati Wiradapa, tetapi juga merayap-rayap di kepala Manahan dan Bagus Handoko. Sehingga tanpa disengaja, Manahan pun kemudian bangkit dan berjalan pula hilir mudik di dalam ruangan. Sedang Bagus Handoko menjadi asik bermain-main dengan ujung tombaknya yang keramat Kiai Bancak. Ternyata pertempuran yang hiruk-pikuk itu tak berlangsung lama. Sesaat kemudian, suara itu telah lenyap. Tetapi justru karena itu, Manahan menjadi curiga. Ia mendapat firasat bahwa ada suatu permainan yang kotor di balik segala peristiwa ini. Ia kemudian teringat akan kelicikan Nebu Soro. Tidaklah mustahil bahwa anaknya pun akan berbuat demikian. Belum lagi Manahan mendapat suatu perkiraan apa-apa, terdengarlah beberapa ekor kuda berderap memasuki halaman, langsung mengepung rumah. Lama-lama terdengar suara Wiradapa marah. "Setan, orang itu benar-benar cari perkara." Kemudian disusul sebuah teriakan di halaman. "Masih adakah tikus itu di dalam?" "Masih, Tuan," jawab yang lain dari halaman pula. "Bagus, ia harus mempertanggungjawabkan atas peristiwa itu," sahut yang tadi. Lalu terdengarlah beberapa orang berloncatan turun, disusul oleh ketukan pada pintu rumah Wiradapa. "Hei Wiradapa, bukalah pintu." "Siapakah kau?"
teriak Wiradapa dari dalam. "Apa pedulimu? Tak ada kesempatan untuk bermanis-manis dan sapa menyapa. Buka pintu dan ikuti aku menghadap anak Mas Sawung Sariti," jawab yang di luar. "Aku bukan pegawainya, buat apa aku menghadap?" sahut Wiradapa dengan beraninya. Mendengar jawaban itu, Manahan dan Bagus Handoko saling berpandangan. Agaknya Wiradapa tidak berdiri di pihak Sawung Sariti. Tiba-tiba perasaan mereka jadi lega. Kalau sampai mereka terpaksa melibatkan diri, mereka tidak perlu segan-segan, sebab mereka itu pasti tidak akan membantu anak lembu Soro itu. Sementara itu, terdengarlah beberapa orang tertawa berderai, dan kembali terdengar seseorang berkata, "Kau terlalu sombong, Wiradapa. Apakah kau kira pintu rumahmu berlapis baja, dan kau sendiri bertulang besi sehingga berani membantah perintah ini?" "Aku kira kau juga belum bertulang besi," jawab Wiradapa dengan beraninya. "Karena itu, buat apa aku takut? Cobalah pecahkan pintu. Aku ingin melihat kalau kau berani." Agaknya yang di luar pun jadi ragu. Terdengarlah ia mengumpat dan kemudian berkata, "Wiradapa, kalau kau jantan, keluarlah." Sekarang terdengar suara Wiradapa menghina. "Jangan bicara tentang kejantanan. Kalau kau datang sendiri sebagai jantan sejati, aku akan sambut di halaman dengan penuh kejantanan." Kembali terdengar orang itu mengumpat-umpat. Kemudian berkatalah ia kepada anak buahnya, "Biarlah ia hidup sampai esok pagi. Jagalah jangan sampai lolos. Juga orang-orang malas yang tidur di ruang belakang. Ada kerja buat mereka esok." "Baik, Kakang," jawab yang lain. Setelah itu terdengar derap kuda menjauh. Tetapi tidak berapa lama kemudian terdengar derap itu mendekat kembali, bahkan lebih banyak lagi. Ketika kuda itu telah berhenti di halaman, terdengar suara yang sudah dikenal oleh Manahan dan Bagus Handoko, yaitu suara Sawung Sariti. "Wiradapa, kau benar-benar tidak mau keluar? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau mengkhianati kami, sehingga beberapa orang kami jadi korban. Jangan coba putar-balikan keadaan," bantah Wiradapa dari dalam. "Bagus, kalau kau tak mau keluar, aku suruh bakar rumahmu ini," ancam Sawung Sariti. "Maka musnahlah Wiradapa sekeluarga." "Gila!" teriak Wiradapa. Begitulah cara putra kepala daerah perdikan yang besar memaksa kehendaknya kepada orang lain." Terdengar Sawung Sariti tertawa dengan nada yang tinggi. Kemudian katanya, "Aku tidak peduli. Keluarlah. Rumah ini dan keluargamu akan selamat. Mungkin kau juga akan selamat kalau ternyata kau tidak bersalah. Juga suruh orang-orang malas peliharaanmu itu pergi bersama kau. Ada pekerjaan untuknya." Kemudian suasana dicekam oleh kesepian. Bagus Handoko memandang Manahan dengan penuh pertanyaan. Hal itu diketahui oleh Manahan, sehingga terdengar ia berbisik, "Kita ikuti mereka, Handoko. Jaga dirimu baik-baik. Agaknya pada suatu saat kita harus bertindak." Handoko mengangguk. Ketika bersamaan dengan itu terdengar langkah menuju ke ruangan itu. Sesaat kemudian terdengar orang membentak-bentak, "Ayo keluar, keluar!" Sekali lagi Handoko memandang wajah Manahan yang tetap tenang, seperti air di telaga yang dilindungi oleh gunung-gunung dari gangguan angin. Ketika Manahan menganggukkan kepalanya, Handoko pun berdiri, lalu bersama-sama melangkah ke arah pintu. Demikian pintu terbuka, menyerbulah beberapa orang masuk. Manahan dan Handoko segera didorong keluar dengan bentakan-bentakan yang kasar. Di luar, gelap malam masih membalut seluruh pedukuhan kecil yang sepi itu. Namun saat itu digemparkan oleh kedatangan tamu-tamu dari Banyu Biru yang agaknya membuat keributan. Kemudian mereka digiring ke halaman depan, dan di sana ternyata Wiradapa pun terpaksa keluar rumah pula. Ia masih memperhitungkan keselamatan keluarganya, sehingga ketika rumahnya diancam akan dibakar, terpaksa ia mengambil keputusan lain. Dengan dikawal kuat, mereka bertiga segera dibawa ke kelurahan. Sawung Sariti dengan naik kuda berlari mendahului. Sampai di pendapa kelurahan, Manahan melihat beberapa orang bersenjata siap berjaga-jaga. Nampaknya mereka adalah gabungan dari laskar pedukuhan itu bersama-sama dengan laskar Pamingin.
Sedang di antara mereka tidak tampak seorang pun dari Banyu Biru. Manahan yang tajam pandangannya segera memperhitungkan keadaan itu. Wiradapa kemudian sebagai seorang pesakitan dihadapkan kepada Sawung Sariti yang duduk di samping lurah Pedukuhan itu. "Wiradapa," kata Sawung Sariti dengan lagak seorang hakim, "sadarlah kau akan segala perbuatanmu." Wiradapa memandang Sawung Sariti dengan penuh kebencian. "Aku berbuat dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab untuk kebaikan nama Pedukuhan yang telah aku bina berpuluh tahun." "Tutup mulutmu," bentak Sawung Sariti. "Jangan coba berkata yang bukan-bukan. Aku bertanya dan minta pertanggungjawabanmu atas kematian orangku yang paling baik. Bukankah kau telah membuat gerombolan untuk merampok kami?" Wiradapa menggeram marah. "Setan pun tak akan percaya ucahanmu," jawabnya. Sawung Sariti menjadi marah sekali. Dengan nada yang tinggi, ia berkata hampir menjerit, "Wiradapa, kau telah menghina rombongan kami. Apakah kau kira bahwa kami tak mampu bertindak? Dengarlah baik-baik. Rombongan kami dengan kekuatan cukup akan dapat memusnahkan seluruh Pedukuhan ini. Tetapi kami tidak akan berbuat demikian. Kami tahu bahwa tidak seluruh Pedukuhan ini bersalah. Ternyata bahkan ada beberapa orang yang membantu kami. Dan aku akan berterima kasih kepada mereka itu. Sekarang katakan kepada kami siapakah yang turut dalam penyerbuan itu. Atau barangkali kau minta bantuan kepada salah satu gerombolan di sekitar daerah ini. Malahan kemudian dua orang yang kau sebut perantau malas itu adalah anggota gerombolan pula." 49. Mata Wiradapa menjadi menyala-nyala. Dengan gigi gemeretak, ia menyahut, "Jangan banyak bicara. Apakah sebenarnya maksudmu? Membunuh aku atas perintah lurah pengecut itu supaya aku tidak selalu membayanginya? Aku menolak turut dalam permainan gila-gilaan itu. Tetapi agaknya lurah yang tamak itu takut aku membuka rahasia." "Diam!" bentak lurah yang sejak tadi berdiri diam. "Kau mau menyeret orang lain masuk ke jurang yang telah kau gali sendiri." Wiradapa tertawa rendah. "Pengecut! Kau pengecut!" sahut Sawung Sariti. "Nah, rakyat Gedangan, Pedukuhanmu telah dinodai oleh Wiradapa. Untunglah bahwa aku tidak memusnahkan kalian. Tetapi aku menuntut kesetiaan kalian pada Pedukuhanmu ini. Apakah yang dapat kau lakukan untuk membuktikan itu? Sedang sekarang di hadapanmu berdiri seorang pengkhianat." Akibat kata-kata Sawung Sariti itu dalam sekali, segera semua mata orang yang hadir di Pedapa tertuju kepada Wiradapa. Wajah-wajah itu kemudian menjadi semakin tegang, disusul kata-kata lurah mereka, "Atas nama pembinaanmu, bertindaklah." Kata-kata itu merupakan aba-aba yang serentak menggerakkan orang-orang Gedangan yang berdiri di Pendapa itu. Segera mereka melangkah maju dengan senjata di tangan siap untuk membunuh Wiradapa. Manahan terkejut menyaksikan peristiwa itu. Segera ia teringat bagaimana ia sendiri pernah mengalami fitnah yang dituduhkan oleh Lembu Soro di Banyu Biru. Untunglah pada saat itu Gajah Soro sempat mencegahnya. Tetapi kali ini pimpinan mereka justru berdiri di pihak Sawung Sariti. Maka segera ia menggamit Bagus Handoko yang segera dapat menanggapi. Maka berbisiklah Manahan, "Handoko, kita bebaskan Wiradapa. Tetapi aku tetap ingin mengetahui siapakah yang terbunuh di antara rombongan Sawung Sariti. Karena itu, marilah kita menarik perhatian mereka dengan melarikan diri. Tetapi ingat, kita harus tertangkap." "Lalu apakah mereka tidak akan membunuh kita?" tanya Handoko. "Tidak, sebab ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin sesuatu yang sangat rahasia. Baru sesudah itu kita akan dibunuh," jawab Manahan. Bagus Handoko menarik nafas. Tugas itu sebenarnya sangat berat dan berbahaya. Manahan dapat membaca perasaan Handoko itu, namun ia hanya tersenyum. Ketika orang-orang di Pendapa sudah semakin ribut, tiba-tiba meloncatlah Manahan melarikan diri diikuti oleh Bagus Handoko. Tetapi mereka sama sekali tidak berusaha untuk bersembunyi. Dengan ketolol-tololan mereka berlari sepanjang jalan Pedukuhan. Melihat Manahan dan Bagus Handoko lari, beberapa orang berteriak-teriak memanggil, dan beberapa orang yang cepat berpikir segera mengejarnya.
Perhatian seluruh isi pendapa kemudian terpusat kepada Manahan dan anaknya yang sedang berusaha melarikan diri. "Tangkap mereka!" teriak Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia tidak begitu percaya kepada anak buahnya, sehingga ia sendiri kemudian meloncat dengan tangkasnya, dan seperti anak panah ia terbang mendahului orang-orang yang telah lebih dahulu mengejar Manahan dan Handoko. Bersambung ke halaman 566.